Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV, bertemu kembali dalam program Dialog Khusus di Batam Televisi. Saya Friska Yunita Ashari akan menemani pemirsa sekalian dalam 1 jam ke depan dengan tema kita kali ini, kerjasama pariwisata Berjaya Group Waterfront dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bersama saya telah hadir GM Berjaya Hotel Waterfront, Mr. Sukdev. Halo, dan Ketua Aspabri, Bapak Surya. Mungkin Pak Surya boleh disapa terlebih dahulu. Batam TV. Salam pariwisata, semua pemirsa Batam TV. Senang kali ini kita hadir lagi dengan saya, Surya Wijaya, Ketua Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia Kepulauan Riau. Mungkin boleh Mr. Dev sapa pemirsa Batam TV yang ada di rumah. Oke, salam. Saya Berjaya representatif, saya GM baru di Berjaya Waterfront. Baik, terima kasih. Pemirsa, baru saja dilangsungkan pembicaraan rencana kerjasama antar lembaga bisnis swasta dan dinas pariwisata Kabupaten dan Kota seprovinsi Kepulauan Riau dengan Berjaya Group Hotel dan Resort. Apa saja kesepakatan dan agenda selanjutnya dari pertemuan ini? Langsung saja kita sapa beliau. Baik, Mr. Dev, apa maksud dan tujuan dari lawatan Berjaya Group ke Provinsi Kepulauan Riau pada hari ini? Oke, tujuan saya seperti government support sama aja macam itu, tapi kami dari pihak ingin membawa bisnes dan tourism dari dua belah Johor, Malaysia dan Batam. Kami ingin mempromosi Riau dan kerjasama antara dua pihak. So untuk memudahkan juga dari warga Indonesia untuk ke lokasi Berjaya yang mempunyai pelbagai fasiliti. Oke, mungkin boleh disebutkan fasilitas-fasilitasnya yang dimiliki itu apa aja nih Mr. Dev? Oke, seperti tourism, medical, and then juga lokasi ferry yang berhampiran mana enggak perlu jauh ke bandar, and then untuk bisnes mana penduduk dari Batam boleh datang ke sana untuk berniaga. Oke, berarti mencakup keseluruhannya, nggak hanya di pariwisatanya sendiri, tapi di kesehatan dan lain-lainnya juga ada ya di situ? Iya, ada. Oke, mungkin Pak Surya, sebenarnya bagaimana respon dan tanggapan atas tawaran dan peluang kerjasama yang dibicarakan hari ini antara Grup Berjaya sendiri dengan para kepala dinas pariwisata ini? Ya, tadi kita sudah kumpul bareng ya. Tadi kita sebelum pertemuan pembicaraan hari ini, kita juga meeting sebentar, dan kita sangat apresiasi karena untuk diketahui pemirsa Batam TV, Berjaya Waterfront itu tidak hanya sekedar bicara tentang hotel ya, walaupun di sana lebih mudah. Jadi kita punya tempat jadi hub ya. Jadi selain fasilitas hotel di sana itu ada mudah banget. Tadi disepakati kita akan membuat Johor Baru itu jadi tempat promosinya seluruh pariwisata di Kepulauan Riau. Mulai dari kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau ini, kita akan coba berpromosi di sana. Jadi tidak hanya kita berkunjung, jadi dua hala dari Johor ke Batam ke Kepulauan Riau, begitu juga sebaliknya. Dan di lokasi tadi, di tempat Berjaya Waterfront tadi, karena punya aksesnya dari mallnya ada, kita juga ada waterfrontnya, ada pelabuhannya, ferry, dan ada hotelnya. Jadi semua satu paket komplit semuanya. Sudah paket komplit. Paket ya, Pak, komplit. Ya? Nah, tadi yang dibilang Mr. Dev bahwa ada medical tourism, di mana medical tourism ini adalah teman-teman yang mau berobat itu bisa juga menginap di sana, tapi tidak jauh. Ada beberapa rumah sakit yang dekat saja dari sana.
Dan kemudahan itu yang ingin didapatkan kerjasama bisnis to bisnis kali ini. Oke, seperti yang kita ketahui juga ya, masyarakat Batam terutama juga di Indonesia banyak sekali ya Pak yang berobat juga ke Malaysia. Jadi itu termasuk salah satu keuntungan bagi mereka ya Pak. Benar, jadi kemudahan sebenarnya di tempat itu, makanya Berjaya Waterfront ini hadir di sini meyakinkan kita bahwa tidak hanya cerita tentang mereka mempunyai fasilitas hotel, tapi mempermudah dari segala sisi, termasuk juga promotion. Tadi Mr. Dev sudah sampaikan di waktu meeting sama beberapa kepala dinas dari Anambas, dari Lingga, dari Provinsi Kepulauan Riau, disampaikan bahwa kita berharap kerjasama ini memang betul-betul dua hal. Jadi satu diuntungkan, sebelah sini juga diuntungkan. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Surya. Dan saya mau tambah sedikit. Silakan. Seperti kami juga tengah membuat collaboration sama KPJ Medical itu untuk memudahkan masyarakat dari Batam pergi sana untuk medical. So kami dekat saja sama KPJ. So kami akan keluarkan bincang dan memudahkan satu cara untuk masyarakat Batam untuk yang pergi appointment untuk medical. So kami dekat, so kira lokasi yang strategik dan berhampiran. So diorang juga dapat menjimatkan duit yang dipakai untuk transportation. Oke, thank you, Mr. Sugdev. Mungkin apa sih sebenarnya benefit bagi kedua belah pihak sendiri untuk meningkatkan gairah pariwisata antar kedua negara? Mungkin boleh dari Mr. Dev langsung. Oke, seperti opportunity untuk yang tadi saya bilang, opportunity untuk masyarakat Batam untuk ke Berjaya. So di kompleks sana macam-macam promosi boleh dibuat, membawa produk dari Indonesia, mempromosi di sana, and then untuk medical seperti yang saya bagi tahu sebentar, and then also kalau mahu melawati di sana, and then sama juga dari pihak hotel kami dan kompleks kami akan promosi juga untuk dari Johor dan seluruh Malaysia untuk datang juga ke Batam. Bukan kami mahu masyarakat dari sini hanya ke sana, kami mahu dari sana pun datang ke sini juga. Oke, jadi promosinya tidak hanya dilakukan di Johor sendiri, tapi di Batam juga dilakukan seperti itu ya. Mungkin kalau untuk Pak Surya sendiri, sebenarnya apa benefitnya bagi kedua belah pihak ini Pak, menurut Bapak? Ya, sebenarnya sama ya dengan dibilang Mr. Dev tadi. Yang pasti mau tidak mau kita akuin Batam sama Johor itu triangle selain daripada Singapura. Jadi tidak bisa dibendung. Orang Batam itu, orang sebagian dari Indonesia, di luar Batam juga, di luar Kepri ya, itu udah pasti ke liburannya ke negara tetangga terdekat. Benar. Pertama lebih murah dibanding kita harus ke Jakarta. Betul sekali. Nah kedua, dan ini kan menjadi memang sudah jadi tradisi. Jadi kalau kita ke orang Batam itu, orang Kepri, ke Johor itu bukan liburan. Kita nak ngopi aja di sana, iya, gitu kan? Sekali. Nak ngopi, nak jalan-jalan, ya terutama berobat tadi, medical tourism itu jadi salah satu tempat yang menarik. Saya sampaikan lagi, ayo berobat ke Johor, karena apa? Kalau misalnya ingin ke Johor, karena begitu datang saja dia stay dulu langsung di Berjaya Hotel tadi. Kan begitu dia keluar dari imigrasi langsung stay di sana. Nanti kan biasa kan puasa dulu 1 hari itu medical. Nah besoknya baru datang, jadi lebih mudah. Jadi lebih mudah ya Pak. Jadi dari akses transportasi sudah dipikirkan sekaligus penginapan, hotelnya, sampai juga ke medicalnya juga ya Pak ya. Ya. Oke, mungkin boleh disampaikan nih Mr. Sugdev. Sebenarnya apa agenda selanjutnya nih setelah adanya kesepakatan kerjasama ini? Oke, seperti fasiliti dan hub yang kami ada di sana. So dalam satu perkataan yang simple, saya cuma macam mahu masyarakat di sini tahu yang kami di sana sebahagian daripada diorang. So bisa satu hari nanti sana boleh diketahui sebagai Kepulauan Riau juga. Oke, berarti culture-nya juga udah sebenarnya hampir-hampir mirip juga ya Pak ya. Oke, berarti, nah sebenarnya kalau antara kerjasama ini nih Pak tadi, apakah sudah ada yang titik terangnya gitu? Mungkin boleh dijelaskan kerjasama? Mungkin saya bisa bantu ya kalau itu ya. Boleh, silakan. Jadi sebenarnya gini, harapannya di Berjaya itu kan di Indonesia kita nih di Kepri kan banyak UMKM, kita tak bicara dengan tourism aja. Banyak produk-produk ekonomi kreatif yang kita punya, promosi pariwisata yang kita punya, itu bisa kita
lakukan di Berjaya karena mereka punya mall, mereka punya hotel yang memang di sana itu tempat lalu lalangnya orang baik Singapura yang menginap di hotel Berjaya itu sendiri, juga orang-orang yang dari Johor yang sering belanja di sana. Karena untuk diketahui Berjaya Waterfront itu daerahnya free tax, ya. Jadi kalau belanja ke sana, Friska, itu kamu dapat tidak kena cukai di sana. Oke, Nah itu salah satunya kenapa orang itu akan mampir ke Berjaya Waterfront itu karena memang di sana kan free. Jadi orang ramai, orang Singapurian. Nah itu tempat promosinya. Konkretnya adalah bagaimana kita nanti bersama-sama bareng sama Dinas Pariwisata, ya Kepri tadi kita udah bicara sama teman-teman dari travel agent, asosiasi, bagaimana kita bisa membuat promosi dua arah itu. Baik. Itu yang menariknya sebenarnya itu tujuannya dari Berjaya datang ke sini supaya kita sama-sama bisa menjalin hubungan kerjasama win-win solution. Baik. Itu dia sebenarnya. Jadi nggak hanya di satu pihak saja ya Pak, tapi dua pihak juga mendapatkan keuntungan yang sama. Baik pemirsa Batam TV, sudah banyak sekali tadi yang disebutkan oleh Mr. Sukdev dan Pak Surya atas kemudahan-kemudahan dalam kerjasama yang telah didiskusikan di hari ini. Mungkin kalau pemirsa Batam TV masih kepo untuk selanjutnya kerjasama itu dalam bentuknya seperti apa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Natuna. Destinasi wisata religi Masjid Agung Natuna. Destinasi wisata Alif Stone Park. Destinasi wisata Museum Natuna. Destinasi wisata Adiwana Jelita Sejuba. Destinasi wisata Natuna Dev Resort. Destinasi wisata Teluk Depeh. Destinasi wisata Pulau Tiga. Destinasi wisata Pulau Stanau. Destinasi wisata Kota Apung Sedanau. Destinasi wisata Geopark Tanjung Datuk. Berikut adalah 10 destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Batam Televisi. Masjid Agung Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis, megah, dan berada di puncak ketinggian, seperti gerbang sebelum memasuki kota Tarempa. Berseberangan dengan Masjid Agung Baitul Makmur, Vihara Gunung Dewa Siantan telah menjadi destinasi wisata religi lain di Tarempa. Berdiri megah di atas bukit batu, menjadikannya sebuah tempat yang eksotis. Air terjun Temburun memiliki kelebihan karena airnya bertingkat-tingkat dan bermuara langsung ke laut. Ditatanya fasilitas pendukung pariwisata dengan baik, menjadikan Pulau Pangeran Desa Belibak termasuk dalam 10 desa kreatif Asosiasi Desa Kreatif Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hyugus Resort merupakan surga yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Palmata.
Lautnya yang jernih dengan ombak tenang membuat resort ini sangat cocok untuk keluar dari penatnya kesibukan dunia. Berada di desa Teluk Siantan, makam keramat Siantan menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi apabila datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Durai berada di ujung utara Kepulauan Anambas. Memiliki pantai yang indah dengan pasir putih lembut. Gugusan karang di dasar laut terlihat jelas karena airnya yang jernih. Pulau Temuruk adalah dua buah pulau yang disatukan dengan pasir putih yang bersih, berkilau, dan memiliki laut yang jernih membiru, sehingga sangat cocok untuk snorkeling. Pulau Pahat menyimpan pesonanya tersendiri. Lautnya yang jernih membuat terumbu karang jelas terlihat hingga jauh ke tengah. Pulau Pahat juga merupakan tempat konservasi penyu di Anambas. Pantai Padang Melang dikenal karena memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sepanjang 7 km. Baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus pada siang hari ini. Baik seperti yang disampaikan sebelumnya, kita sudah mengetahui banyak sekali kemudahan-kemudahan atas kerjasama yang telah dilakukan oleh Berjaya Waterfront Group bersama dengan pariwisata di Kepulauan Riau. Selanjutnya mungkin saya akan bertanya untuk terkait apakah dengan kerjasama ini akan terjadi peningkatan pelayanan bagi pelancong di Indonesia atau wisatawan asal Indonesia di Malaysia sendiri, Mr. Sukdev? Okey, motif saya bukan saja untuk mempromosikan hotel, tapi juga untuk membenefitkan masyarakat di Batam ini. Kami mempunyai pelbagai fasilitis dekat hotel seperti kolam renang, and then saya baru saja ke Berjaya Waterfront. So kami tengah buat perubahan untuk mengimprove facilities kami, seperti kami ada perbezaan dengan view. Okey, kalau di hotel kami view-nya salah satu mana yang main, mana yang hotel lain tiada. Seperti menginap dan menengok pandangnya lautan. Okey. And then also kami ada bilik function, seperti mungkin ada grup yang sudah tidak mahu buat di Batam boleh datang sana, environment change. Okey. And then also seperti zon bebas cukai, dan juga kami ada fasiliti seperti kolam renang, and then katilnya semua kami sudah touch up, dia punya untuk masyarakat yang ingin membuat expo, berniaga, kami ada ruangan untuk diorang. Memang berarti sudah lengkap ya fasilitas yang dimiliki sendiri, dari mulai kenyamanan untuk di kamar untuk menginapnya, dan juga fasilitas-fasilitas seperti kolam berenang dan juga meeting room tadi ya. Ya, breakfast juga kami bagi sekali, buffet yang agak besar. Oke, berarti sudah ada breakfastnya juga, sudah include semuanya, dan juga tadi kita bisa ke sana juga sambil menikmati view yang ada ya. Depannya Singapura. Iya. Jadi begitu lihat jendela langsung Singapura. Jadi buka jendela langsung Singapura. Singapura. Iya. Juga buat pemirsa Batam TV yang memang mau mengadakan meeting ya, bosan meeting di Batam, boleh cobain meeting di Johor ya. Iya, betul. Luar biasa banget. Mungkin terima kasih Mr. Sukdev. Kita ke Pak Surya. Ya. Bapak, angka kunjungan wisatawan atau pelancong di Indonesia ke Malaysia ini sendiri 3 hingga 4 kali lebih besar nih Pak, daripada pelancong Malaysia ke Indonesia. Betul. Nah, bagaimana dan apa sebabnya ini Pak? Nah, itu yang saya bilang, ini menarik ya. Kedatangan salah satu kedatangan Mr. Dev ke sini bukti bahwa Malaysia itu mereka memang benar-benar mempromosikan daerahnya. Baik. Supaya orang ramai datang ke negaranya. Salah satu contoh adalah Berjaya Waterfront. Nah,
Kalau ditanya tadi, jadi kunjungan di Johor, ini saya kasih tahu ya. Iya. Di Johor itu tahun 2022, kunjungan wisatawan mancanegaranya itu Johor saja itu 8 juta. Baik. Johor saja. Indonesia satu tahun 2022 seluruh Indonesia itu hanya 5 juta. Oke, dari situ aja kita udah kalah nih. Satu Johor aja udah mengalahkan seluruh Indonesia kunjungan wisatawan, itu pertama. Kedua, apa yang menyebabkan tadi yang saya bilang tadi, bagaimana fasilitas yang diberikan atau yang ditawarkan oleh negara tetangga kita yang terdekat saat ini, yaitu adalah Johor, itu mereka mengasih mempermudah wisatawan. Jadi Friska, teman-teman atau pemirsa Batam TV, ini saya ingin sampaikan ya bahwa apa yang dilakukan pengusaha dan pemerintah ataupun turisme di Johor itu, mereka membuat sebuah konsep welcome to Malaysia, welcome to Johor. Jadi semua fasilitas itu dipermudah dan para pelaku usahanya seperti resortnya di situ, mereka membuat package-package yang murah gitu loh, yang terjangkau, dan pada intinya ujung-ujungnya adalah orang yang datang dapat harga murah, mereka punya duit untuk belanja, spending money-nya di luar negeri lebih bagus, lebih banyak. Oke. Nah itu yang membuat orang lebih senang ke luar negeri kan. Nah ini saatnya nih, mumpung saya terima kasih banget nih. Tadi saya udah ngomong sama kepala dinas banyak ya yang ada di Kepri, kita bisa dibantu dengan Berjaya Waterfront untuk berpromosi di sana, untuk mempromosikan Kepri lebih baik biar teman-teman dari Malaysia juga banyak lagi datang ke Kepri. Berarti luar biasa banget ya Pak, antara kerjasama ini berarti juga Yes. sangat menguntungkan juga nih ya Pak untuk Provinsi Kepri sendiri. Yes, betul. Saya ingin tambah sedikit. Silahkan Mister. Macam kalau kami ada pengunjung yang datang ke hotel kami juga mau diorang bila check-in di Berjaya Waterfront, diorang juga tahu yang kami ada fasiliti seperti ferry yang dekat saja berjiran dengan Batam. So diorang juga datang check-in, kami akan membuat promosi. So diorang juga tahu, okey, mungkin dari sini, mungkin menginap satu malam, malam keduanya maybe di Batam. Oke. Berarti itu juga sudah include jadi satu ya Pak ya fasilitasnya. Oke, terima kasih. Mungkin berapa Pak angka kunjungan wisatawan Malaysia ke Provinsi Kepri khususnya Batam, dan apa sih tips-tipsnya gini Pak untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata asal Malaysia, dan berapa besar potensi peningkatannya dalam jangka 1 atau 2 tahun ke depan setelah kita melakukan kerjasama ini Pak? Ya gini, angka ya, jadi saya dapat data ya. Jadi di 2022, kita bicara angka 2022 yang udah close ya, 2023 kan belum close. Baik. Itu wisatawan dari Malaysia berkunjung ke Indonesia, dari total 5,4 juta wisatawan, itu 20%-nya itu dari Malaysia. Itu secara angka keseluruhan. Dan percaya nggak, ternyata dari 20% itu yang ke Kepri, ke Batam itu hanya 5% nggak sampai. Mereka lebih banyak, 15%-nya itu, maka 18% ke atas, mereka ke daerah Jawa, kemana yang lain. Itu berarti apa? Berarti Kepri belum dipandang sebagai tujuan yang utama. Nah, harapannya nih, nah tadi kita sudah ngobrol tadi secara bisnis to bisnis, salah satunya contoh dengan Berjaya Waterfront, ada tempat di sana untuk melakukan promosi. Tujuannya adalah supaya kita bisa banyak berpromosi di sana. Terus yang kedua lagi, aksesibilitas kita juga harus bagus. Tiket ferry kita yang masih mahal ini juga harus diperhatikan gitu. Terus yang kedua, pengembangan daerah sekitar. Jadi jangan hanya bicara tentang Batam saja, tapi kita harus bicara tentang daerah seperti Anambas, Lingga, Natuna, dan daerah lain di luar Batam tadi. Karena kalau hanya berharap Batam, ya yang datang hanya itu saja. Paling warga Singapura aja yang datang. Oke, baik, berarti ini artinya gebrakan baru dari Dinas Pariwisata Kepulauan Riau sendiri ya Pak untuk bekerja sama dengan PT Berjaya Group ini untuk mempromosikan ya Pak apa saja yang sebenarnya yang ada di Kepulauan Riau. Benar nggak Pak ya? Benar. Oke, mungkin kita ke Mr. Dev. Menurut Mr. mana sih yang lebih besar dari tujuan kunjungan wisatawan Indonesia
ke Malaysia, kan ada medical tourism, belajar atau sekolah, terus atau shopping dan lainnya. Kira-kira mana nih angka yang lebih besar kalau dari tujuannya? Yang lebih besar kalau tanya sama saya, yang datang sana untuk mengekspor dan berniaga untuk diorang. Yang keduanya baru medical. Baik. Berarti yang pertama itu tadi untuk berniaga ya. Karena mereka banyak belanja loh. Baik. Jadi orang datang dari Indonesia tuh ke Malaysia tuh belanja loh. Benar-benar. Banyak mereka. Kamu ikut Just Tip nggak sih? Saya lumayan sering ikut ya Pak ya. Karena tadi mungkin lebih murah dan karena free tax itu tadi ya. Iya. Jadinya memang lebih banyak warga Batam yang pergi ke Malaysia untuk shopping. Iya. Oke, terus juga baru yang kedua untuk medical check up. Karena memang di Johor sendiri terkenal sama medical check up yang lumayan bagus ya Pak ya. Iya. Oke, thank you Mister. Mungkin kalau untuk belajar atau sekolah kira-kira itu banyak atau enggak ya? Belajar atau sekolah boleh. Macam saya juga tengah membawa student-student dari Indonesia untuk membuat intern yang dalam hotel management untuk trial macam 6 bulan. Biasa diorang akan datang Magang. untuk Oke, berarti ada program seperti itu juga ya Pak ya? ya ada. Oke, Lepas tu juga untuk peluang pekerjaan, kalau diorang try di sana, diorang selesa segalanya. Saya ada 8 orang yang dulunya intern di sana, belajar sambil bekerja, dan lepas tu diorang pulang, lepas 6 bulan kami arrange untuk diorang masuk balik ke Malaysia untuk bekerja sama kami. Berarti karena memang kinerjanya bagus jadi bisa ditarik ya. Itu salah satu respon positif juga dari kerja. Oke. Bapak mungkin sebenarnya apa yang disasar sekarang dan di kemudian apa yang disasar sekarang dan di kemudian hari dari pelancong di Indonesia, dan apa hal baru yang menarik bagi wisatawan Indonesia di Malaysia? Apa sih yang menarik? Iya, menarik. Apa yang akan membuat Malaysia itu bisa menarik orang Wisatawan. Indonesia masuk ke Malaysia? Apa yang bisa membuat itu apa aja? Okey, itu untuk macam peluang pekerjaan seperti terutamanya gaji. So diorang datang ke sana, mata wangnya besar lagi dari Indonesia. So diorang datang sana, diorang boleh explore apa yang passion yang diorang belajar tentang hotel management. So yang sama, diorang boleh support family diorang di sini. Oke. Oke, thank you Mr. Sukdev. Oke, baik pemirsa Batam TV, lumayan banyak sekali tadi fasilitas-fasilitas yang sudah disampaikan oleh Mr. Sukdev untuk yang ada di PT Berjaya di Johor sana. Dan nanti kita mungkin akan membahas lebih lanjut apa saja sebenarnya yang ada nih di PT Berjaya Group. Mungkin setelah jeda pariwara berikut ini. Berikut adalah 10 destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Batam Televisi. Masjid Agung Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis, megah, dan berada di puncak ketinggian, seperti gerbang sebelum memasuki kota Tarempa. Berseberangan dengan Masjid Agung Baitul Makmur, Vihara Gunung Dewa Siantan telah menjadi destinasi wisata religi lain di Tarempa. Berdiri megah di atas bukit batu, menjadikannya sebuah tempat yang eksotis. Air terjun Temburun memiliki kelebihan karena airnya bertingkat-tingkat dan bermuara langsung ke laut. Ditatanya fasilitas pendukung pariwisata dengan baik, menjadikan Pulau Pangeran Desa Belibak termasuk dalam 10 desa kreatif Asosiasi Desa Kreatif Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hyugus Resort merupakan surga yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Palmata. Lautnya yang jernih dengan ombak tenang membuat resort ini sangat cocok untuk keluar dari penatnya kesibukan dunia. Berada di Desa Teluk Siantan, Makam Keramat Siantan menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi apabila datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Durai berada di ujung utara Kepulauan Anambas. Memiliki pantai yang indah dengan pasir putih lembut.
Gugusan karang di dasar laut terlihat jelas karena airnya yang jernih. Pulau Temuruk adalah dua buah pulau yang disatukan dengan pasir putih yang bersih, berkilau, dan memiliki laut yang jernih membiru, sehingga sangat cocok untuk snorkeling. Pulau Pahat menyimpan pesonanya tersendiri. Lautnya yang jernih membuat terumbu karang jelas terlihat hingga jauh ke tengah. Pulau Pahat juga merupakan tempat konservasi penyu di Anambas. Pantai Padang Melang dikenal karena memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sepanjang 7 km. Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Natuna. Destinasi wisata religi Masjid Agung Natuna. Destinasi wisata Alif Stone Park. Destinasi wisata Museum Natuna. Destinasi wisata Adiwana Jelita Sejuba. Destinasi wisata Natuna Dev Resort. Destinasi wisata Teluk Depeh. Destinasi wisata Pulau Tiga. Destinasi wisata Pulau Stanau. Destinasi wisata Kota Apung Sedanau. Destinasi wisata Geopark Tanjung Datuk. Baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus yang hari ini. Baik, mungkin kita ke Pak Sukdev ya Pak ya. Tadi kita sudah membicarakan soal fasilitas-fasilitas yang ada di Berjaya Waterfront sendiri. Nah saat ini Pak, berapa presentasi wisatawan yang biasa stay di Berjaya Hotel Waterfront? Okey, kami punya pengunjung yang paling ramai di Waterfront sudah tentu Singapura. Okay. So sekarang tiada promosi apa-apa di sana. So lepas ini kami mahu diorang juga datang melabur di Batam. And then number one yang paling ramainya memang dari Singapura, sebab Singapura paling rapat, paling dekat negara jiran sama kami. So bila diorang datang sini ke Berjaya Waterfront, diorang juga boleh mengambil ferry ke Batam yang negara jiran yang paling dekat. Baik, jadi bisa sekaligus ya Pak. Jadi promosinya nggak hanya dari masyarakat Malaysia sendiri juga, tapi warga-warga Singapura yang mengunjungi Berjaya Waterfront juga bisa langsung berkunjung ke Batam melalui promosi yang diadakan di sana. Okay. Kami mahunya seperti triangle. Okay. Indonesia, Malaysia sama Singapura. So biar berlabur antara tiga. Baik. Baik, terima kasih Mr. Dev. Oke, Mr. Dev, Johor dan Batam ini sudah menjadi negara jiran yang paling terdekat ya. Yeah. Nah, biasanya apa sih kira-kira yang biasa wisatawan yang bisa membuat wisatawan merasa nyaman nih kalau kita stay di Berjaya Hotel Waterfront sendiri? Okey, macam facilities yang nyaman seperti yang saya bagi tahu sebentar tadi, sarapan, bilik yang lengkap, swimming pool, view-nya Singapura di depan, zonnya bebas cukai,
So diorang juga lokasinya strategik untuk ke kawasan-kawasan turis, ke Singapura. Diorang cuma boleh sampai ke Singapura dalam distance 20 minit. And then kami juga sebab kami dekat dengan jetty yang Batam turun di sana masyarakatnya. So diorang boleh tinggalkan bagasi di hotel dan pergi berjalan di mana-mana dulu. Oke, berarti bisa kalau misalnya mau pergi kemana-mana bisa tinggalin dulu bagasinya di hotel? Ya, titip ya. Boleh. Oke, baik. Mungkin thank you Mr. Dev. Mungkin kita ke Bapak ya. Ya. Bapak ini merupakan perwakilan para pelaku usaha yang ada di Kepri sendiri. Nah, untuk membicarakan untuk bisnis to bisnis, keuntungannya itu seperti apa, Pak? Ya, hari ini kita menarik ya. Tadi kita juga ada kedatangan Kadis Lingga juga. Sebenarnya kedatangan teman-teman dari Berjaya itu ada satu hal yang menarik, bahwa ada satu space tempat yang tadi disebutkan bahwa di mana orang Singapura itu memayoritas itu stay-nya di Berjaya Waterfront. Nah, di sana kita punya mall, ya. Sana punya mall, mereka punya. Nah, tempat inilah yang kita harapkan bisa berpromosi daerah-daerah seperti Lingga, Anambas, Natuna. Mereka bisa buka stand di sana. Kalau bicara di Batam kan Batam sudah ramai. Orang Malaysia datang ke Batam itu pintu masuk saja. Itu sebab kalau kita hanya mengandalkan Batam saja, jumlah wisatawan kita tidak akan ya segitu-segitu aja. Makanya kenapa kita membuka peluang untuk sama-sama berpromosi di sana? Biar ada Lingga, ada sejarahnya. Jadi kita buat masuk pintu hanya untuk mereka bisa datang ke Batam itu untuk berkunjung ke Lingga, ke Natuna, ke Anambas. Sebenarnya itu yang jadi konsep hari ini. Kedatangan beliau sama timnya adalah kita sama-sama berpromosi. Nah, ini akan kita bicarakan lagi nanti kalaupun ada MOU ataupun kerjasama kita bisa buat sama-sama. Dan yang pasti secara bisnis kita dapat dua-duanya. Satu, sebagai pelaku kami bisa dipermudah untuk mengakses. Kedua, kami juga bisa promosi untuk Kepri sendiri. Nah, kita nggak bicara Batam aja ya, kita bicaranya Kepri. Berarti nggak hanya Batam yang dipromosikan, tapi oh iya, Batam nggak perlu promosi lagi, udah ramai kan. Berarti kita promosiin seperti Lingga yang memang punya keunikan-keunikan sendiri ya Pak ya? Itu Anambas. Anambas bener gitu. banget. Tadi Mr. DP aja baru tahu tuh tentang Anambas, terkejut. Wow. Ternyata dari Tioman tuh dekat sekali. Betul, gitu loh. Betul. Nah belum lagi bicara tentang Lingga. Nanti kita akan ngobrol sama Kadis Lingga nanti. Oke, mungkin itu sesinya sendiri. Iya itu, Pak, terima kasih ya. Oke, mungkin sebelum menutup dialog khusus kita siang hari ini, mungkin boleh dari Bapak untuk memberikan closing statement sebelum kita ke Mr. Dev. Ya, teman-teman atau pemirsa Batam TV, kalau bicara pariwisata itu simpel sebenarnya. Setiap orang pengen liburan. Dan hari ini seharusnya liburan itu adalah milik semua orang. Liburan itu tidak boleh mahal. Liburan itu harus mudah. Kalau kita nggak bisa liburan jauh-jauh, salah satu negara tetangga terdekat yang bisa kita kunjungi adalah Singapura dan Malaysia. Dengan adanya kerjasama yang baik antara Malaysia, sama Johor Bahru sama kita, itu menjadi satu pintu yang lebih memudahkan kita untuk semua. Dan pasti bahwa kita tidak bisa hidup sendiri sebagai daerah yang berdekatan langsung sama dua negara Singapura dan Malaysia. Harusnya kita berbenah dan kita mencontoh yang paling dekat saja bahwa Singapura dan Malaysia bersolek dengan baik, mempermudah akses. Kapan kita akan bersolek untuk itu? Karena tanpa kita bersolek, kita akan sulit untuk meminang orang untuk datang ke rumah kita untuk berkunjung ke Kepulauan Riau. Salam pariwisata. Baik, terima kasih Pak Surya. Mungkin Mr. Dev boleh memberikan closing statement untuk pemirsa Batam TV yang ada di rumah. Okey, baru hari ini seperti saya bincang sama Pak Surya, perjumpaan kami tadi, baru saya tahu di Indonesia sini ada nature yang begitu cantik, iaitu Anambas. So Anambas tu cukup dekat sama Kepulauan Tioman, di mana Berjaya juga mempunyai resort di sana. So together nanti saya ingin welcome tourism Indonesia. Kita boleh mempromosikan Anambas yang begitu cantik sekali. So itu dari saya. Oke, thank you Mr. Sukdev.
Baik pemirsa Batam TV, pariwisata merupakan tonggak awal atau gebrakan baru untuk memajukan wilayah kita, terutama wilayah Kepulauan Riau. Kerjasama yang dilakukan oleh Berjaya Group dan Pariwisata Kepulauan Riau, harapannya dengan kerjasama ini dapat memberikan respon yang sangat baik dari para pelaku pariwisata. Baik, saya Priska Yunita Ashari, pamit undur diri dalam dialog khusus siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog khusus selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.